Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak boleh jauh dengan rakyat, serta harus selalu bersama-sama rakyat. Hanya dengan bersama rakyat, TNI akan kuat dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Bagi TNI, hal yang perlu diingat ialah proses mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Tentara Nasional Indonesia membutuhkan sebuah pengorbanan. Kemanunggalan TNI dengan rakyat adalah urat nadi sistem pertahanan semesta. Sadari bahwa TNI berasal dari rakyat, berjuang bersama-sama rakyat demi kepentingan rakyat. Konsep TNI Manunggal bersama rakyat harus bangkit kembali, pupus ketika terjadi peristiwa reformasi pada tahun 1998. Kemanunggalan itu nyaris lenyap. Sejarah kelahiran Tentara Indonesia yang berjuang bersama rakyat dan berhasil mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka menjadi catatan sejarah tentang berdirinya negara Indonesia. Sudah saatnya segera bangkit dan kemanunggalan TNI, rakyat, dan umat muslim bersatu untuk menyelamatkan Ibu Pertiwi yang sedang sedih menangis pilu. Bagaimana tanggapan dari para tokoh pergerakan dan tokoh masyarakat dalam menyikapi keadaan dan kondisi saat ini? Mari kita simak. Jadi sebenarnya ini ada sejarah yang perlu diungkap, yaitu ketika Partai Komunis Cina melakukan kongres tahun 1986. Saat itu yang jadi pokok bahasan adalah tentang Indonesia. Jadi ternyata ada 3 hambatan Cina untuk melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama regulasi, undang-undang anti komunis, TAP MPRS nomor 25 tahun 66, undang-undang nomor 27 tahun 1999. Ya. Kemudian yang hambatan yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis. Kemudian hambatan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam masih solid. Akhirnya kita bisa melihat apa yang terjadi. Ternyata sampai hari ini 3 hambatan itu sudah jebol semuanya. Yang pertama dijebol lewat rancangan undang-undang HIP. Dan itu kemudian diserahkan pada pemerintah, dari DPR ke pemerintah. Pemerintah hanya merubah casingnya saja, tapi substansinya sama. Dirubah jadi BPIP, tapi arahnya kan akan menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara komunis. Ini yang sangat membahayakan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua dijebol dengan Undang-Undang Omnibus Law, dan ini benar-benar implikasinya luar biasa. Sampai kemarin kita bisa melihat Undang-Undang Kesehatan kan, ini dampak daripada Undang-Undang Omnibus Law. Benar-benar lebih kejam daripada penjajah. Nah ini. Kemudian yang ketiga lewat Divide et Impera. Jadi umat Islam diadu domba dengan biaya kurang lebih 20 triliun. Ini untuk mengadu domba, untuk melemahkan umat Islam. Nah akhirnya kita bisa melihat ternyata terus berlanjut sampai munculnya keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Yang akhirnya kita bisa melihat, dan itu sudah kita lihat lewat stasiun televisi, Presiden selaku pemerintah minta maaf pada keluarga PKI. Dan otomatis sampai akhirnya muncul Impres nomor 2 tahun 2023. Akhirnya kita bisa melihat pemerintah memberikan kompensasi, ganti rugi, dan akhirnya kita bisa melihat itu. Dan itu tidak pernah diekspos lewat media. Jadi kompensasi pemerintah diserahkan pada 5.000 keluarga PKI lewat Mensesnek Pramono Anung. Jadi ini sampai akhirnya kita bisa melihat itu implikasinya besar. Kalau ini sudah itu otomatis nanti akan menjadikan sejarah berubah. Jadi yang tadinya sebagai pelaku dirubah menjadi korban. Nah ini yang implikasinya
besar sekali. Sehingga nanti akan berdampak ke depan PKI jadi bangsawan. Ya kan? Pribumi otomatis yang pribumi itu otomatis akan dipinggirkan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah ini, oleh karena itu sekarang kita sampai akhirnya kenapa mau menuju pada Pilpres 2024 ini, kenapa begitu all out Presiden ikut cawe-cawe, ikut intervensi, campur tangan, ya karena ini tadi ada masalah yang sangat benar-benar sangat fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini pelanggaran konstitusi. Ini sehingga akhirnya kenapa Presiden all out, ya kan? Iya. Karena ini tadi pelanggaran konstitusi ini sudah terstruktur, sistematis dan masif sekali. Ini. Oleh karena itu rakyat, kekuatan rakyat, artinya negara ini milik rakyat. Ini rakyat harus benar-benar bangkit untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya sepakat dengan apa yang statement dari mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, dengan benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Oleh karena itu umat Islam wajib berada di garda terdepan untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan insya Allah sejarah akan berulang. Kalau dulu ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis, insya Allah ke depan TNI dan umat Islam bersatu melawan komunis gaya baru. Indikasinya sudah nampak. Indikasinya sudah nampak. Jadi oleh karena itu rakyat sebagai artinya negara ini yang sebenarnya ini kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Benar-benar sekarang rakyat wajib untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kenapa? Saya masih ingat apa statement Bung Karno. Ya kan? Kalau dulu kami menghadapi penjajah Belanda, kalian akan menghadapi bangsamu sendiri. Artinya apa? Sekarang ini kita menghadapi pengkhianat-pengkhianat bangsa, bukan penyelamat bangsa. Oleh karena itu, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, rakyat dan TNI harus bersatu menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kesendirian ini, dia berpikir ada TNI yang bisa melindungi saya karena saya adalah saudara kandung TNI. Tetapi apabila TNI diam, persepsi rakyat kepada TNI pasti akan berubah. Tetapi saudara-saudara, TNI sekarang ini menghadapi buah si malakama. Bingung dia TNI itu. PMI paham, lihat semuanya seperti ini paham. Jelas. Namun saudara sekalian perlu tahu bahwa TNI itu adalah manusia. Makhluk yang punya akal dan punya rasa juga, sama rasanya seperti rakyat. Artinya, apakah diam dan dinginnya sikap TNI sekarang ini betul mereka diam ketika melihat rakyat dijolimi? Tidak. TNI merasakan itu juga secara perasaan. Pasti. Apalagi kondisi nilai-nilai etika manusia tidak dijunjung. TNI punya rasa. Pasti. Tapi TNI pun dibatasi oleh aturan-aturan. Ya, TNI sekarang ini diam bukan karena diam. Mereka mengamati sambil mengukur waktu yang tepat untuk menentukan sikap. Saudara-saudara, ini saya yakin benar karena TNI begitu pulang dia ketemu sama rakyat, istrinya rakyat, anaknya rakyat. Dia tidak bisa lihat ini diam, tetapi ya katakan aturan yang batasi dia. Tetapi diamnya TNI itu untuk melihat, untuk menentukan sikap demi menyelamatkan negara dan bangsa dari tangan-tangan kotor yang hidup hanya mementingkan diri sendiri dan kroni-kroninya. Saudara-saudara sekalian,
Sama juga semuanya kita paham bahwa negara kita adalah negara yang berketuhanan. Di luar negeri semuanya tahu itu. Di butir-butir Pancasila pun ada. Dalam hal seperti ini, dalam politik sekarang ini, nilai-nilai religi akan terdegradasi. Akan hilang religi. Dan inilah tugas para agamawan yang sangat berat. Demokrasi dikriminalisasi bahkan. Mengapa demikian? Karena demokrasi sebenarnya dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Tetapi slogan ini sudah tidak berlaku di sini. Demokrasi dari saya, untuk anak saya, untuk cucu saya. Sehingga nilai-nilai religi, etika demokrasi sudah terkubur dalam-dalam. Sehingga tupoksi presiden dan kenyataan tugas yang diembankan tanggung jawab presiden dengan kenyataan yang ada sangat paradok dan bertentangan. Lantas apakah rakyat dan TNI yang jadi korban akan tetap nonton dan berpangku tangan? Ingat, NKRI adalah negara kesepakatan yang tadi, bangsa tadi. Keterlibatan rakyat dan TNI dalam cerita pendirian negara ini menduduki garis terdepan. Saya ulangi, rakyat dan TNI dalam menduduki strata adalah paling depan dalam mendirikan negara ini. Karena negara ini diperjuangkan dengan cerita darah dan nyawa dari rakyat yang berjuang. Dan TNI diambil dari rakyat-rakyat yang berjuang tersebut. Itu yang saya maksud. Dengan kata lain, bahwa eksisnya negara ini banyak ditebus dengan cerita cucuran darah, nyawa para pejuang. Seperti Cut Nyadin, kemudian Singamangaraja, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, sampai dengan Kapiten Patimura dan pahlawan lainnya. Mereka adalah para pejuang-pejuang yang tidak rela melihat rakyatnya tertindas, dijalimi oleh kolonialisme. Dan sekarang cerita itu adalah menjelma menjadi TNI. Itulah TNI di mata rakyat sebagai warrior, sebagai pahlawan. Lalu bagaimana kondisi sekarang ini? TNI. Kalau saya mau umpamakan bahwa TNI dan rakyat itu dengan perjodohan. TNI adalah prianya yang harus melindungi. Dan rakyat adalah wanitanya yang harus dilindungi. Ketika rakyat terjelimi, lalu bagaimana si pelindungnya itu? Itu pertanyaan. Itu pertanyaan yang sangat menggelitik. Sehingga kalau lebih tinggi lagi yang katanya rakyat adalah ibu kandung dari TNI. Ketika ibu kandungnya terjolimi dan si anak diam saja, bukankah itu anak durhaka? Saya mengingatkan saja bahwa TNI dan rakyat pada umumnya tadi sudah menyerahkan semuanya. Menyerahkan semua kekuasaan kepada elit politik. Tetapi pohon harta ini sekarang untuk menjadi rebutan antar elit politik dalam memperkaya dirinya sendiri. Sementara TNI dan rakyat yang menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan negeri ini, nasibnya terkatung-katung, laksanakan majikan yang semua hartanya habis dirampok maling. Bahwa TNI selalu berpikir, berikhtiar, berupaya dengan tenaga dan pikirannya bagaimana agar rakyat yang merupakan belahan jiwa raganya itu bisa hidup aman, tentram dan sejahtera. Itu yang harus pikirkan TNI.
Hadirin sekalian, sekali lagi saya katakan, kalaulah kita menurut pada fakta sejarah, bahwa berdirinya negara ini adalah merupakan hasil perjuangan para pahlawan-pahlawan yang tidak rela rakyatnya dijolimi oleh kolonial, di mana para pejuang sekarang menjelma menjadi militer atau ABRI. Negara tanpa TNI maka nasibnya pasti seperti raja tanpa laskar. Jangan tinggalkan TNI. Dengan demikian artinya keberadaan TNI dalam kehidupan berbangsa, bernegara memiliki peran penting. Bukannya sebagai penjaga kedaulatan negara, tetapi lebih dari itu, TNI memiliki tanggung jawab juga untuk memperkuat kedaulatan rakyat. Artinya TNI harus menjadi garda terdepan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang senantiasa menuntut tentang keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan hukum, dan pemerataan kesejahteraan. TNI harus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, hak-hak berserikat, hak-hak berpendapat. TNI harus menjadi garda terdepan dalam menghalau semua penindasan, kejaliman yang dilakukan oleh siapapun sekalipun penguasa. Pada prinsipnya, TNI persis sama dengan apa yang menjadi prinsip agamawan. Sama. Agamawan dengan berbagai ragam paham memiliki prinsip yang sama, yaitu tidak akan pernah berkompromi dengan semua bentuk perilaku penindasan dan kejaliman. Bahkan secara bahasa agamanya bahwa semua peragaman akan sangat mengharamkan pada semua bentuk perilaku yang berbau kriminalitas, intimidasi, ketidakadilan, penindasan yang bersifat kejaliman. Oleh karena itu sudah pasti akan sangat ironis sekali kalau ada tokoh agamawan yang malah mendukung dan atau membiarkan perilaku-perilaku kejaliman. Dan yang pasti akhirnya nanti terlihat abu-abu itu agama. Bahkan akhirnya pasti citra para tokoh agama akan menjadi pudar, laksana harumnya bunga yang berbaur dengan baunya bangkai babi. Dan kalau itu terjadi, maka pertanyaan akan bagaimana nasib bangsa ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena peran agamawan dalam kehidupan berbangsa amatlah sangat-sangat penting. Oleh karena itu, intinya, sejatinya TNI dan para agamawan harus bersatu padu menjadi oposisi terdepan dalam menghadapi perilaku-perilaku penindasan kejoliman. Saya ulangi, agamawan dan TNI harus bersatu menjadi oposisi terdepan dalam menghadapi perilaku-perilaku penindasan kejoliman. Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Komando! 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 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.